lagi di Tiba-Tiba Podcast bareng kita berempat. Dari aku Bintang, aku Fatur, aku Zarina, aku Deriska. Nah, jadi materi yang bakal kita berempat bahas kali ini tuh tentang skrip perkembangan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Tapi sebelumnya nih Tang, tahu gak sih sekarang harga BBM itu udah naik? Kok bisa naik? Kenapa sih emang? Karena subsidi pemerintah tuh ditarik Tang, jadi harganya lebih mahal buat bayar utang negara. Zarina, penyebab masalah yang dihadapi masa ekonomi terpimpin itu apa aja ya kalau boleh tahu? Nah, penyebabnya itu adalah anggaran negara dihamburkan untuk proyek-proyek besar dan ada kebijakan yang dikeluarkan terus gagal untuk menyelamatkan perekonomian. Paham kan tuh? Iya. Bentar. Tadi kan sempat dihamburkan untuk proyek-proyek besar tuh. Pasti kan itu ada besaran belanja pemerintah dong. Itu kira-kira berapa sih, Tah? Jadi besaran anggaran belanja pemerintah pada 1961 sampai 1965 mengalami defisit dari 29,7% pada 1961 menjadi 63,4% pada 1965, dan sejak itu situasi moneter yang semakin parah ditandai dengan laju inflasi yang tinggi. Oh, jadi gitu. Paham gak nih kira-kira kalian? Paham. Tapi aku kurang nih. Boleh lebih lanjut gak sih pembahasannya nih? Boleh. Sebelum jauh dari pembahasan, jauh dari tema kita, kira-kira definisi ekonomi terpimpin itu apa sih? Oke, jadi definisi ekonomi terpimpin itu suatu sistem ekonomi yang benar-benar dipegang oleh pemerintah. Jadi di suatu daerah itu hanya kepanjangan tangan dari pemerintah doang. Kalau pemerintah pusat itu siapa sih? Kalau pemerintah sendiri itu kayak seseorang yang punya kendali besar gitu loh, Tur, yang benar-benar megang di suatu masa itu. Berarti pada saat itu Soekarno kekuasaannya amat besar tuh ya? Iya, bener banget. Emang gitu. BTW lanjut dong. Boleh, kalian itu mau definisi atau di masa-masa liberal atau demokrasi terpimpin gitu nggak sih? Boleh dong, jelasin. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu nih kalau misalkan Indonesia itu pernah mengalami dua masa, yaitu masa demokrasi terpimpin dan masa demokrasi liberal. Yang dimana dua masa ini ada beberapa perbedaan. Nah, diantaranya di masa demokrasi liberal, perekonomian di Indonesia itu lebih condong kepada arah swasta, sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, perekonomian itu lebih difokuskan pada sektor non swasta atau pemerintah. Oh begitu. Kayaknya ada berbagai kebijakan gitu ya yang diterapkan di masa demokrasi terpimpin. Bisa tolong jelasin nggak? Bisa banget. Boleh dari Fatur nggak sih jelasin? Nah iya tuh gimana tuh? Nah, oke, bakal saya jelasin nih. Nah, boleh banget tuh. Tapi sebelum teman-teman semua lanjut dijelasin, teman-teman yang di rumah atau yang lagi nonton ini nonton dan simak sampai habis ya, wajib ya kan? Wajib banget Wajib sih, banget karena ini disimak sampai penting habis. banget nih materi. Jadi kalau disimak sampai habis biar lebih paham sama materi tentang yang lagi kami baca ini. Oke, langsung aja kali ini ya. Nah, jadi kebijakan yang pertama adalah kebijakan pembentukan Depernas atau Dewan Perancang Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959. Tapi kalau nggak salah Depernas ini diketuai oleh Muhammad Yamin ya? Nah, benar banget. Jadi Depernas ini diketuai oleh Muhammad Yamin dan memiliki tugas untuk menyusun perancangan undang-undang pembangunan nasional dan juga menilai hasil pembangunan selama 1 tahun setelah program dikerjakan. Kira-kira Depernas ini berhasil nggak sih, Tur? Nah, Atau gimana? Depernas berhasil menyusun rancangan undang-undang pembangunan nasional untuk tahun 1961 sampai dengan 1969, tapi sayangnya Depernas tidak berhasil menjalankan proyek pembangunan di bidang industri, sehingga akhirnya Depernas dibubarkan oleh Soekarno dan digantikan oleh Beppenas. Oh, berarti Depernas cuma berhasil menyusun rancangannya doang ya? Kalau jalanin proyeknya nggak berhasil. Iya, benar banget. Tadi sempat ada kata Beppenas tuh. Beppenas itu bisa dijelasin nggak sih definisinya itu apa? Bappenas itu kalau yang menurut aku tahu itu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno pada zamannya. Kalau tugasnya ngapain? Nah, jadi tugasnya Bappenas itu singkatnya menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan, menyiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS. Itu sih singkatnya tugasnya Bappenas. Oh gitu. Paham nggak sih kira-kira? Paham. Nah, setelah Depernas sama Beppenas ini pasti ada kebijakan lain dong. Bisa nggak sih tuh apa aja? Tahu nih
jadi kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan devolusi atau penurunan nilai mata uang. Kalau nggak salah nih ya Zarina, devaluasi ini pernah diberlakukan nggak sih? Iya, sebetulnya devaluasi ini pernah dilakukan pada masa demokrasi liberal, tetapi tidak sebanyak dan tidak sebesar pada demokrasi terpimpin. Jadi pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan deflasi mata uang dari mata uang Rp1.000 menjadi Rp100.000 dan mata uang Rp500 menjadi hanya Rp50. Evaluasi itu kira-kira dilakukan untuk apa sih? Jadi devaluasi itu dilakukan untuk mengurangi tingkat inflasi yang tinggi dan juga mengurangi jumlah uang yang berada di masyarakat. Nah selain itu juga yang aku tahu nih ya, pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang ketiga, yaitu pembekuan sebagian simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Tetapi ternyata kebijakan-kebijakan itu nggak dapat nih menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang terjadi di negara kita Indonesia. Tapi sempat ada proyek mercusuar, kalau boleh tahu itu apa sih? Kalau mercusuar sendiri itu kayaknya pembangunan Monumen Nasional atau Monas, pembangunan GBK atau Gelora Bung Karno, pelaksanaan Asian Games 4 pada tahun 1962, pelaksanaan Ganevo di tahun 63, dan juga pembentukan Kanevo di tahun 63. Nah, selanjutnya pemerintah ini mengeluarkan lagi nih kebijakan devaluasi di tanggal 13 Desember 1965. Devaluasi lagi. Iya benar banget, jadi devaluasi di tahun 1965 ini memotong nilai mata uang yang benar-benar drastis gitu. Emang menurun drastis gimana? Nah katanya tuh ya Zarina, drastisnya itu sampai dari Rp1.000 menjadi hanya Rp1 doang tuh dari nominal awalnya. Yang artinya rakyat harus menukarkan uang Rp1 mereka menjadi Rp1 yang baru. Dimana Rp1 yang baru ini akan bernilai Rp1.000 jadi yang lama itu. Tapi kenyataannya di masyarakat mata uang Rp1 yang ini tuh nggak bisa nih dia digunakan untuk membeli barang atau jasa seharga Rp1.000, melainkan hanya bisa membeli barang biasa seharga Rp10. Oleh karena itu inflasi terus menerus meningkat yang akhirnya mencapai tingkat tertinggi yaitu sampai 600% dari akhir tahun 1965. Itu udah tinggi parah sih kalau udah sampai 600%. Iya bener banget gak sih, ngeliat angkanya aja kita udah kayak waduh tinggi Kayak udah tinggi banget gitu ya, udah 600%. di atas rata-rata banget gitu. Nah, di setiap permasalahan itu kan pasti ada dampak gak sih? Kira-kira dari kalian ada gak sih yang mau ngejelasin kira-kira dampaknya itu apa? Aku mau ngejelasin nih. Nah, jadi dampaknya adalah inflasi yang semakin tinggi di Indonesia dan juga meracu pembayaran yang menunjukkan defisit karena impor lebih besar daripada ekspor. Sebetulnya tahun 1961 pemerintah sudah banyak mengeluarkan cadangan emas dan devisanya untuk membiayai perdagangan internasional. Tetapi lama kelamaan cadangan emas dan devisanya habis juga di tahun 1965. Bahkan rancu pembayaran menunjukkan angka defisit atau saldo negatif sebesar 3 juta US dollar. Jadi dengan artian bahwa kebijakan pemerintah ini memberi dampak negatif banget ya, sampai-sampai perekonomian masyarakat jadi merosot drastis dan memberikan hutang negara yang melampaui batas. Iya benar banget tuh. Jadi pemerintah kita yang dulu tuh sebenarnya serakah nggak sih? Ya serakah juga. Iya, bener-bener serakah sih. Menurut opini masing-masing gak sih? Nah, mungkin sekian pembahasan obrolan kita ya sore hari ini tentang perkembangan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Mungkin banyak teman-teman yang masih kepo gimana sih sejarah lebih lengkapnya atau penjelasan dan pengertian-pengertian lebih lengkapnya bisa teman-teman cari sendiri. Ingat zaman sekarang nggak boleh malas ya dari saya. Iya, bisa googling nggak sih? Bener banget tuh, udah banyak sumber informasi di mana-mana. Iya. Jadi intinya zaman sekarang kita nggak boleh males dan kita juga nggak boleh kali-kali ngelupain sejarah. Sekian mungkin dari Tiba-Tiba Podcast. Sampai ketemu di lain podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah semuanya.